Pak Kades sudah menerangkan terkait Pusembak, terkait rencana kita, bahkan mungkin ada sedikit koreksi terkait tema dan ini. Pusembak kali ini tujuannya itu untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan tahun 2025. Dan yang kedua yaitu untuk menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum Pusembak. Jadi semua tim delegasi, semua masukan, semua perencanaan dari Bapak Ibu dimasukkan di dalam RKPD dan direncanakan dalam musyawarah sekarang. Nah, ini tema yang dari Pak Kades tadi, memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang mandiri melalui program sosial kemasyarakatan yang sejalan dengan program nasional Kabupaten Bogor dalam rangka peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan SDGs desa. Kenapa SDGs desa? Karena kemarin pas kegiatan SDGs desa kita masih 800 kakak dari total 12.000. Karena ini kita ada deadlock data yang migrasi tahun 2021 itu servernya down ya pada saat servernya down dan kita belum ada update lagi. Kita ada backupan di manual, tapi secara mau diinput ke aplikasi mobile tidak bisa, dan maka sekarang pakai aplikasi web. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Dan mungkin nanti ada pendataan buat PRT PRW untuk data kuesioner di rumah tetangganya. Terus pencegahan penurunan angka stunting kita lumayan tinggi dari sampling kemarin puskesmas ya Bu. Di sini ada Bu Rat sama Bu Heni 150-an dan setelah diukur orang ada 55 Pak, luar biasa 55 dari tahun kemarin 30 dan naik sekarang jadi 55, luar biasa naiknya. Jadi jadi isu nasional juga, maka untuk tahun depan kita akan mengangkat stunting lagi. Ketahanan pangan nabati dan hewani alhamdulillah berjalan dan peningkatan kualitas SDM desa warga desa Ciampus. Itu temanya. Landasan hukumnya Pak, ini kurang lebih ada 4 yang ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini yang kemarin dapat bonus masa jabatan Pak Kades 2 tahun, BPD Nauge 2 tahun. Jadi ada tambahan waktu 2 tahun dari 2025 sampai dengan 2027. Jadi ada kemungkinan ada update RPJMD. Terus RUU APBN 2025 ini kemarin baru disahkan tanggal 19 September kalau nggak salah. Dan saya udah coba kirim apa aja sih sebenarnya prioritas untuk dana desa. Nanti di belakang ada. Terus ada surat edaran dari Bupati yang tadi disampaikan oleh Ibu Febri ini tentang nomor 410.2.1/2007 DPRD tentang pagu indikatif. Sabaraha sih sebenarnya pagu indikatif kita di tahun 2025 nanti. Terus ada juga Perpres nomor 1 tahun 2023 tentang RPJMDes sesuai dengan arahan juga dan aturan bahwasanya kita harus mencermati RPJMDes dari 2019 sampai dengan 2025. Apakah sudah sesuai dengan target ataupun belum? Dan yang terakhir adalah SDGs desa. Meskipun SDGs desa ini secara skor itu sudah 48%, namun tidak bisa mewakili karena tidak di inputnya itu belum banyak, baru 800 warga. Nah ini realisasinya Bapak Ibu yang tahun 2024 yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kades. Hot mic dari RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 sama 16. Ayo tepak hot mic. Di RW perkampungan, ayo tepak kembali hot mic. Pak RW, kalau ini ayo tepak. Ah, udah sampai kayak dipapatkan di dia tapi repot ya. Soalnya udah realisasikan ya. Udah panen dong, Bu. Udah oke. Ketahanan pangan, budidaya domba, kita udah bikin pelebaran kandang. Alhamdulillah di RW 4 ya di tempat ini. Terus penanganan stunting udah rembuk stunting juga yang kemarin. Kita juga akan ada ukur ulang dulu ya nanti ya Bu ya. Nanti dalam waktu dekat apakah dari 55 itu turun? Nah, harapannya sih turun ya karena kamu udah diberi endok, udah diberi susu, biar udah turun gitu. Badan karya tunai desa sama sarana air bersih di RW 4 sampai RW 8, RW 6. Terus posyandu RW 4 sampai RW 7. Taman RW 8 baru mulai ya Pak Haji Aten ya, baru mulai kemarin. Dan BLT dana desa.
Nah ini masih realisasi 2004 yang dari data usulan. Ini ada kita dapat dari PUPR terkait tentang saluran air bersih di RW 6 ya, itu berupa tower di RW 5 sorry di RW 5 itu berupa tower nanti beserta dengan jaringan air bersihnya ya. Pak RW 5 ada Pak RW 5 jalankan lancar ya itu kegiatannya ya. Oke sip, alhamdulillah. Terus ada juga rumah tidak layak huni sekarang udah di DPKPP atau lebih ke arah BDT ya, ini yang beberapa titik. Kemudian ada berapa outer yang outer mana outer di bawah ya, 3 atau 4 rumah itu. Terus ada juga pembentukan desa dan di BPBD. Nanti yang akan kita laksanakan adalah desa bersinar di tahun ini. Nah ini Pak, pagu indikatifnya. Sebenarnya pagu indikatif itu sama dengan pagu yang sekarang kita laksanakan. Jadi ADD-nya 877 juta. Terus DD-nya 1 miliar 1,1, BHPR-nya 476, Bankapnya 1 miliar. Mudah-mudahan kepada tadi nambahan 500 juta tadi. Jadi kita ada pelebaran ya. Kewenangannya bukan hanya infrastruktur, mungkin untuk kegiatan yang lain, bidang-bidang yang lain juga. Banprop tetap 130 juta. Kemarin katanya Ketua APDSI udah hearing ke sana ke provinsi. Mudah-mudahan bisa tambah ya. 130 juta jadi 500 juta berapa? Tambahan untuk samisade karena Pak tahun besok dari 1,5 Pak. Nah, kalau yang informasi dari DPC APDSI ya. Kemudian bantuan diusulkan di 200 juta. Mulai realisasi. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tambah deh Bang. 500 tambah 170 nah. Lagi kapan ada? Oke, totalnya 3,7 miliar ya. Jadi total ini yang akan kita laksanakan pagu sementara Pak indikatif. Pagu sementara 3,7 miliar depan. Iya, lanjut. Nah ini berdasarkan intipan saya di RUU APBN kemarin Bapak Ibu, mudah-mudahan biasanya tidak menyimpang barunya biasanya dari RUU APBN karena Permendesnya juga belum keluar, PNK-nya juga belum keluar, komoditi perbuknya gitu. Nah ini penanganan isu kemiskinan ekstrim BLT-nya ini ada angka yang berubah paling sedikit 15%, tahun sekarang nih paling sedikit 20%, jadi berturun nih. Jadi sekarang BLT itu ada kemungkinan turun. Terus penguatan yang kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, El Nino, segala macam. Soalnya kan enak, musim panasnya udah lumayan kurang jelas ya gitu. Panas tiris, ini sangat berpengaruh terhadap area pertanian. Terus peningkatan promosi dan penjadian layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Nah ini nih Bapak Ibu, mungkin nanti ada posnya khusus di stunting karena tiap tahun grafiknya naik terus di 20, 30, 50 akhirnya. Palaure tahun akhirnya 70 gitu ya. Mudah-mudahan sih turun ya punya. Karena ada dua kader stunting di sini, kader KPM, ada Bu Rat sama Bu Hendy. Terus yang keempat, dukungan program ketahanan pangan. Ketapang saya yang lain. Bagi ketapang kita tetap yang sudah berjalan adalah hidroponik sama dengan tadi domba. Terus yang kelima, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Jadi perlu penjelasan lebih lanjut. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi dari desa digital. Mungkin aplikasi atau mungkin SIM-nya akan diupdate gitu ya. Pembangunan berbasis padat karya tunai PKTD masih. Program sektor prioritas lainnya di desa. Nah ini mudah-mudahan nanti di Permendes bisa lebih detail lagi kita bisa ininya. Ini masih dari RUU APBN. Nah ini rencana tahun 2025 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa bidang 1. Seperti biasa Bapak Ibu ada tunjangan, ada untuk ininya pemutaran SDG juga ada di pemerintahan desa sama operasional pemerintahan desa yang 3%. Nah, ini. Terus ada juga kita nih update RPJMDes 2025-2027. Informasi kategorinya benar-benar tidak salah, katanya akan ada bimtek lagi terkait perpanjangan ini ya Pak ya. Karena kan kita habisnya 2025, biasanya mudah-mudahan bimteknya di tahun 2024 sehingga 2025 udah bisa digarap gitu ya. Jadi tambah 2 tahun. Terus ini tunjangan-tunjangan yang operasional Bapak Ibu di dari kesadayaan perangkat desa, bisa di BPD, LPM, Posyandu, PKK, Karangtara dan lain-lain. Yang bidang kedua, ini bidang yang lumayan masih gemuk karena di tahun ini kita tetap punya PR. Kalau saya cermati di RPJMDes masih punya PR untuk fisik, terutama di Ciper sama di sebagian wilayah perkampungan 40 sampai 45% di wilayah perkampungan. Ini daerah fisik tetap kita akan fokuskan
Untuk di tahun ini mungkin agak sedikit turun karena kita ada fokus di di mobil ambulan. Soal realisasi di tahap kedua dana desa. Nah ini hot mic masih tetap jadi isu lumayan. RW hiji sampai dengan di perkampungan masih ada dana desa. Terus peningkatan kapasitas hot mic juga di Kimbar, Ban ke kabupaten, dan tembok panahan tanah di RW 2 sama RW 3. Ini RW 2 yang ke PAIIP dan RW 3 di TPU. Rehabilitasi MCK RW 3, RW 4, RW 6. Ini MCK mau dirapiin. Yang RW 3 lumayan ngeri gitu, apalagi ya udah rempak parah karena dulunya itu jubluk ya, Bu. Itu mah sampah ngumpul di bawahnya juga. Tadi harus treatmentnya khusus ini di RW 3. Terus rehabilitasi gorong-gorong RW 4 dana desa. Ini yang depannya rumah BPD ini ke belakang sana ke kalian lumayan biasa itu sok ini lumayan ini. Terus rehabilitasi posyandu toilet RW 9, posyandu RW 16. RW 16 belum ada posyandu, nanti kita akan coba ini gali informasi Pak Kades mungkin ya melalui Pak Heri punya tanah di sana, kita bisa sedikit hibahnya dari beliau untuk bisa dibangunkan posyandu RW 16. Terus rehabilitasi lapangan bulu tangkis RW 11. Danau dan taman Cumas Permai dari dana desa, revitalisasi gerbang Ciomas Permai dan kawasan Bumdes. Eta beca aya dirinya, aya namanya gerbangna, terus non anu kotak teh eta bangunan gardu PLN teu puguh gitu nanya. Gerbang lagi Ciperji gitu kita akan penataan. Nanti ini ekspornya di Pak Kades ini kalau untuk urusan taman dan kawasan ini mah hardscape kayak gitu ada di Pak Kades nanti di area gerbang depan Ciper. Terus pembuatan lapangan poli RW 14 sampai Polsek, penataan sarana olahraga lapangan Bocu yang tadi Pak Kades sempat bilang. Asetnya aset kota Pak LPM udah bolak-balik terus Kasekda Kabupaten, KBPKAD Kabupaten, balik di Kasekda Kota, balik di KBPKAD Kota, bolak-balik terus, update terus alhamdulillah dengan generasi milenial ya, milenial pada zamannya beliau masih semangat untuk cari ini nego-nego, diskusi dengan serta dengan BPKAD Kabupaten Kota, alhamdulillah. Dan udah ada titik terang, mudah-mudahan bisa kita pinjam pakai atau gimana dengan SKPD terkait. Terus ini bina purna stunting, ini masih jadi isunya lumayan ini ngeri. Tadi saya bilang stunting kita naik terus. Kedepannya kita renang ayah gede ibu, ya kan? Supaya rutin mungkin di bulan pertama begitu ada pengukuran langsung renangkeun gitu, supaya ulah mageran, ke letik mager ke gede lagi mageran deui gitu. Jadi stunting. Terus pembinaan Catin, pengawasan ibu hamil berisiko tinggi Resti, pembunuhan makanan tambahan PMT, mungkin nanti ditambah dengan sayur menurut Bu nanti mah kalau hidroponik panen, telur, susu, sayur, nah tambahan deui tah jadi PMT na. Kegiatan berenang yang mudah-mudahan kita bisa MOU lagi sama jam-jam, sama perbaikan MCK umum yang tadi nyambung ya. MCK lagi kudu bersih, kudu rapi supaya tidak pada stunting. Terus pembinaan kemasyarakatan desa yang tadi dikoreksi oleh Pak Dadan, bahwasanya pembinaan itu untuk masyarakat desa bukan LKD, buat lembaga masyarakatan. Tadi Pak Kades sempat bilang terkait kampung mandiri JIS, ada beberapa nomenklatur perbedaan istilah. Namun di Proharja JIS, namun di RW 4 Ata Awun, namun di RW 5 naon Pak? Dansos kene, jebar ikan namanya. Nah ini nanti tetap sama, cuma namanya beda-beda, cuma tujuannya sama untuk kemandirian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya JIS nanti kita akan pembinaan. Bila perlu kita studi dibanding langsung ke Sukabumi, beberapa pengurus wilayahnya ke sana biar bisa langsung melihat di sana tuh beli ambulan segala macam bla dari JIS ini. Dan alhamdulillah di RW 3 Pak Kades saya waktu itu studi banding ke sana ke Cicurug Sukabumi. Itu luar biasa, diimplementasikan di RW 3 tidak kurang sabulannya berapa juta RW 12 jutanya, tidak kurang salambur dengan 450 KK 12 juta pendapatan anu JIS. Ustaz Adi ini juga salah satu yang awal juga kegiatan JIS ini. Jadi kudu barengan tahun depan mau digaskeun lagi nih JIS di sadesaeun harus bisa mandiri. Terus pelatihan pemudaan tadi Pak Kades sempat bilang mungkin ditambah dengan leadership juga sama pelatihan untuk lembaga dan masyarakat. Nah ini pemberdayaannya peningkatan produksi tanaman pangan hidroponik. Hidroponik kita kemarin di tahun kemarin kena puting beliung. Nah ini tahun ini mau dibenerin di dana desa tahap kedua.
Jadi hidroponik akan kita rapikan. Bapak Ibu yang mau belajar hidroponik, sok mangga digaskeun. Nanti temuin kelompok ininya, kelompok hidroponiknya ya. Sama domba juga kita ada penambahan apa namanya? Kandang lagi. Mungkin kita akan nambah kandang lagi, nambah juga dombanya lagi gitu ya. Jadi tiap tahun lamun aya Idul Adha jadi keburu jauh nih meser dombana. Terus peningkatan kapasitas perangkat desa kita juga studi banding mungkin keluar ini karena kemarin setahu saya DPRD studi bandingnya kemana? Ke Malang ya kemarin ya ke Malang yang DPRD ke Malang. Jadi kita murun studi bandingnya kemana supaya benar meningkatkan bumdesnya punya dari Ibu Ekbang bisa kasih rekom kemana ke bumdesnya supaya bisa mandiri gitu yang mirip-mirip dengan kita lah. Kita ada Venus Teduh gitu-gitu wae gitu nya. Mudah-mudahan dengan studi banding belajar ke orang lain polanya kayak gimana bisa lebih maju lagi gitu. Terus ini yang daftar usulan tadi sama Pak Kadus bilang sumber resapan ya RW 8 baheula RW 10 pokok akan akhirnya masih kena sih banjir. Terus ayeuna di RW 8 balik caina turun-turun. Jadi kudu diresapan kudu dikahandapkeun ya kudu. Kita mau maju sumber resapan di RW 8. Penyataan lingkungan di RW 2 sampai RW 6 ke PUPR, TPT cuma Semai RW 11 sama TPT 14 itu yang kemarin sempat dibilang juga di RW 14 sama TPT RW 13 RW 8. Ini yang 13 yang kemarin sempat kena ngikutin beliau kena pohon bahkan kena majelis ini yang dekat rumah Topan kasih apa kaur umum kaur perencanaan. Terus pemasangan gorong-gorong depan SD Ciampus 2 ini diusulin lagi tapi itu bikin ke ayeuna cara realisasi KPUPR ya bener-bener dikawal ya karena kemarin sakit pas lagi mos atau lagi apa ibu ada motor yang jatuh ke gorong-gorong ini lumayan ini agak ngeri soalnya kan sempit itu juga jalannya ya. Terus bantuan rumah tidak layak huni ke DPKPP ini Autar sering bolak-balik sama Wamat PJU di Jalan Desa Ciampus Kampung Nexiper. Nah ini sempat bertahan juga dulu pas awal-awal Covid. Tolong titikin 50 atau 40 titik PJU dititikan pakai koordinat segala macam dipotokan senang teh Covid karena gitu kan. Ini kita paroek mudah-mudahan dengan kita mengajukan PJU bisa jadi bicaraan gitu. Nah, atur nuhun dari saya cukup sekian. Jadi kalau mau ada diskusi maka tanya jawab dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para ibu sekalian, tadi paparan dari Pak Sekdes selaku tim perumus kegiatan APBDes tim pembangunan dan juga tim perencanaan. Nah sekarang silakan bapak-bapak, ibu-ibu dari tadi yang sudah kita paparkan, barangkali ada yang ingin dikomentari ataupun diusulkan yang kemarin kita ingat gitu. Nanti kita tinggal atur di masalah biaya gitu kan. Ini karena ini kita baru usulan aja untuk hitungan biayanya kita belum muncul. Jadi memang di tahun sekarang ini kita ada ada 3 lah. Satu adalah bersumber dari dana desa untuk pembangunan ini. Kemudian yang kedua bersumber dari Samisade yang mudah-mudahan di tahun sekarang ini usulan ini bisa diterima di 1,5 miliar. Kemudian bantuan provinsi yang kurang lebih itu 130 juta dan sedang diusulkan juga melalui kemarin saya informasi dari DPC Apresi diusulkan dari 200 juta dan standarisasi di tahun 2025. Nah maka pada bapak ada mau ditanyakan pada tim desa maupun kemudian di sini ada tim tenaga ahli, kemudian juga ada tim dari DPRD. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan silakan untuk kita berdiskusi sampai waktu jam berapa nih Pak Sekdes? 12 kurang seperempat atau 12 kurang 10? Sampai 11.45 ya. Ada waktu 15 menit untuk kita berdiskusi. Barangkali ada yang mau diusulkan ataupun dikomentari, maka silakan. Sebelum itu satu cek dulu nih. RW 1 hadir? RW 2? Berapa orang nih? 3. Oh 3. RW 3 hadir? Oke. RW 4 hadir? RW 5 hadir? RW 6 RW 6 hadir? RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 Oke, RW 13 RW 14
apa gitu kan? RW 15? Ya, RW 16? Oke, terima kasih. Dari tim TPK hadir, Ibu Kades, kemudian dari tim stunting ada dari Karang Taruna, ada dari Bumdes mana nih? Ada hadir nggak Pak Sekdes? Oh, lagi sertifikasi. Kemudian dari apa nih? RPM ya, RPM hadir ya, BPD hadir. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Sok mangga pilih ayo nomor ditaruhkan ataupun diusulkan silakan kami kasih waktu 15 menit kurang lebih.